Assalamualaikum, halo warga. Di situasi yang seperti ini, saya berdoa semoga warga semua terhindar dari virus corona. Bahwa coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa atau PKTD, dan dalam rangka penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020. Apa isinya? Sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel ini. Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menegaskan tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Bahwa di dalam surat edaran ini, salah satu yang menjadi penekanannya adalah padat karya tunai desa atau PKTD. Mendes PDTT berharap bahwa dana desa digunakan dengan pola padat karya tunai desa melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa. Pekerja yang diminta untuk melakukannya diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Dan untuk pembayaran upah kerjanya harap diberikan setiap hari. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter. Dan 2. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker. Sedangkan sebagai desa tanggap COVID-19, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengharapkan membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut. Struktur relawan desa lawan COVID-19 diketuai oleh kepala desa dan wakilnya adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sedangkan anggotanya terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun atau yang setara, ketua RW, ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan atau PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, kader penggerak masyarakat desa atau KPMD. Sedangkan sebagai mitranya adalah Babin Kamtibmas, Babinsa, dan pendamping desa. Adapun tugas relawan desa lawan COVID-19 antara lain: 1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya. 2. Mendata penduduk yang rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya. 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi. 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di tempat umum seperti balai desa. 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19. 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa, 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain, 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan 4. Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pantauan atau PDP COVID-19. 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. 2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat. 2. Penyiapan ruang isolasi di desa. 3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri. 4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi. 5. Menghubungi petugas medis dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi. 3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten atau kota, dinas kesehatan dan atau dinas pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di dalam edaran ini juga mengatur tentang perubahan APBDes. Surat edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan subbidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah keadaan luar biasa, maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa. Kriteria keadaan luar biasa atau KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam surat edaran ini juga memberikan informasi tentang call center dan layanan SMS center untuk penanganan COVID-19 atau program PKTD. Call center ke nomor 150040 dan layanan SMS center di 0877 8899 0040 atau 0812 8899 0040. Demikian wargaku informasi terkini dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret tahun 2020 ini. Saya berharap semoga wargaku semua terhindar dari COVID-19 atau virus corona ini. Silakan wargaku untuk berikan komentar atau bercerita seputar desa Anda tentang kegiatan PKTD ataupun masalah COVID-19 atau virus corona. Atau jika video ini bermanfaat, silakan klik like and share. Salam Desa Maju.